Katanya dirusak gerejanya, tunjukkanlah mana rekamannya. Kenapa nggak lapor polisi? Kan ada CCTV. Dia nggak lapor berarti dia membiarkan kejahatan kan? Paham ya? Jadi saudara Rudi, itu sangat memalukan apa yang Anda lakukan itu. Dan itu akan menimpa keturunanmu, siapapun nanti anakmu atau cucumu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semini rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kami muslimin pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohannes sudah menyerah ya, sudah tidak melawan lagi karena memang ya dari pihak Edis juga sudah tidak ada perlawanan ya, hanya Sofiatul aja yang masih berkoar-koar itu nampaknya. Edisnya pun pecundang pengecut dan si Sofiatul pun pengecut ya, hanya koar-koar sok-sokan aja dia. Ketika didatangi Rudy Yohannes pun dia takut. Jadi sudah apa ini nampaknya berdamai ya, si Rudy Yohannes sudah mengeluarkan bendera putih nampaknya. Baik kamu simin, demikian videonya. Tanpa berbasa-basi lagi, dengan ini saya akan minta maaf kepada Edi Sidabutar. Kalau kau tanya mengenai pemberian alamat dan sebagainya, sudah kujelaskan sama kau. Dari mana aku dapat? Itu tidak lebih dan tidak kurang karena ada yang sakit hati sama Pak Henry Tarigan. Siapa orangnya? Dia adalah jemaat dari Pak Henry Tarigan yang memang sakit hati kepada dia. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi mengaku Ratna. Itulah yang saya kasih tahu sama Pak Edis. Dan kalau yang lain-lain kau mau bertanya sama aku nanti silakan, akan kujawab dengan leluasa. Jadi dengan ini kawan-kawan semua dimanapun berada, saya meminta maaf ya sesuai janji saya di roomnya Feli Usman. Nah, kawan-kawan, kurang apa lagi kawan? Diminta saya merendahkan diri, saya rendahkan diri. Tahu kalian apa? 1.100 orang yang komen. Kalian lihatlah tabiat orang ini kawan. Yang udahlah kalian lihatlah nanti situ tabiat orang ini ya. Kalau yang membilang mantap gitu-gitu itu kan tetangga-tetanggaku atau orang-orang di sinilah ya, atau yang kenal sama aku. Tapi yang lain, kalau ku baca nggak enak kan. Lain di bibir, lain di hati. Semoga tak ada lempar batu sembunyi tangan. Ini lagi ada yang bilang ini. Biasanya banyak omong itu dia yang salah, kan? Salah katanya kawan. Salah benar itu urusan pengadilan. Meminta maaf itu urusannya merendahkan diri. Aduh, orang-orang nggak ngerti kawan. Masih belum tulus. Maunya itu aku menyembah kawan. Tapi lumayanlah mengawali satu kebaikan. Tetaplah terhubung dengan Tuhan Yesus yang Maha Mengampuni. Ini agak waras, tapi bilang mas tulus. Oh ini. Aduh, terima kasih, Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu ya. Rina Martin Panjaitan, saya nggak kenal kamu, tapi bagi saya Edis keren dan lebih terkenal. Minta maaf, tapi kok gitu bicaranya. Selalu mengatakan lebih senior. Nggak masalah lah. Jadi maunya orang itu, maafkan aku Edis, aku bersalah, aku telah tidak begitu juga. Elegan dong. Kita minta maaf, tetapi jangan sampai kita jatuh sekali. Orang-orang ini nggak paham, kalau maunya aku merendahkan diri, menyusut-nyusut. Nggak begitu. Ya, minta maaf itu yang tulus. Jadi gimana lagi? Ya. Ini lagi ya. Pokoknya baiklah. Ada yang bilang terima kasih juga ya.
Kalau tidak benci sama Edis, kenapa kau bongkar tempat tinggalnya? Orang udah dibilang di Amerika itu katanya bebas, gak akan tersentuh. Kan ada itu yang membuat sampai menjawab pitiku. Orang ini gak tahu di Amerika itu tidak seperti Konoha begini. Ya sudah kan, gak ada masalah kan. Ngerti kalian maksudku? Berarti orang tuh janganlah sembarang ngomong. Jadi aku mau ngajari kalian kawan, janganlah kalian sembarang mengomong. Karena kalian di luar negeri seolah-olah tidak bisa terjamah. Kalian itu belum sekelas Paul Zhang. Paul Zhang itu tengil tapi dia cerdas. Sudah diurusnya green card-nya, tinggal selangkah lagi baru dia ribut di medsos. Nggak kayak si Edis baru masuk udah ribut. Kan 5 tahun itu kata si Paul Zhang. Aku tahu cara mengembalikan series kata Paul Zhang kan. Mana berani herder series masuk, enggak berani. Aduh. Ya. Rodaton situ orang minta maaf itu bukan panjang kali lebar dan mengungkit kebaikan masa lalu, dan ini orang ini nggak ngerti kawan. Jadi maksud orang itu dibuat laku ini sebagai seorang bersalah sekali pesakitan. Ibaratnya kan gue bilang politik belah bambu. Yang satu diinjak, kan bambu tau kalian bulat ya, kan dibelah itu kawan. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Mau mereka begitu. Merendah, aku minta maaf itu sudah merendahkan diri kawan. Jangan pula orang itu mengharap aku merendahkan tubuhku juga. Gak bisa kawan. Merendahkan diri aja aku udah hebat kali kawan. Jadi saja tidak mau. Masa keinginan mereka, aku sudah minta maaf, maunya aku sujud syukur lagi pada Sedis. Ya enggak gitu-gitu juga, harus ada pembukaan preambel. Karena aku juga punya harga diri dong. Yang mana sembarang orang mau minta maaf kawan. Aduh, makanya Alkitab menuliskan itu karena memang berat. Karena ada perkataan Alkitab itu kan, maafkan, ampuni, doakan, karena memang berat. Siapa yang berani minta maaf menurut Alkitab itu adalah orang-orang hebat. Kenapa? Memang berat kawan. Membenci musuh itu gampang, tapi meminta maaf kepada orang yang kita musuh kita atau menyakiti kita kawan, itulah terberat. Itulah beratnya hukum kasih, hanya itu aja kawan. Itulah penyempurnaan hukum kasih. Kalau hanya kasih sama manusia, kasih Tuhan Allahmu, Allah, semua orang bisa melakukan. Tapi begitu kita ampuni, doakan, berkati musuhmu, itulah yang paling berat. Paham kalian ya? Biar kalian paham kawan. Ini enggak kalian pahami. Maunya kalian, kalau orang minta maaf itu ya kayak seseorang minta maaf kepada raja, harus sujud, menyembah. Ya enggak gitu-gitu juga. Ya. Seorang presiden kawan, kalau sampai dia minta maaf itu harga dirinya di mana? Sama dengan saya, seorang yang dijuluki sang debater minta maaf, itu harga dirinya di mana? Kalau gitu yang kalian inginkan harakiri aja, kayak Jepang. Permintaan maafnya kan harakiri, cuk putranya mati. Gitu. Kan nggak begitu-begitu juga. Makanya aku bilang orang ini kawan ada sifat-sifat sadisnya. Maunya melihat orang tuh menderita aja. Ya. Aduh. Kayak mana ya? Ini apalagi nih, banyak kali kisah-kisah sekarang ya. Kasihan. Banyak pendeta tiba-tiba meng-add aku kawan. Sementara batas pertemanan hanya 4.000 ya. Berapa? 5.000. Udah habis kuotaku. Ya. Jadi dah paham ya kawan-kawan ya. Sedangkan meminta maaf aja itu sudah sesuatu hal yang apa kawan? Yang paling apa ya? Berat untuk dilakukan. Sekarang kalian meminta lebih dari aku kawan. Terus apa lagi yang tersisa sama aku? Coba aku tanya kalian. Kan kalian menginginkan tidak ada tersisa sedikit pun dari aku kan?
Ya janganlah begitu-begitu kali. Aduh. Lihat lagi nih, Rudi Iskariot curhat di medsos dengan penuh emosi. Ya, nggak apa-apa. Emosi itu dua jenis. Ada yang emosi untuk kebaikan, ada yang emosi untuk kejahatan. Ya, tenang aja. Mengapain minta maaf Bang Edi songong kok? Dia pula mau jadi raja. Ya gimana lagi kawan? Katakanlah saat ini dia milik pabrik ya. Kita katakanlah kita kalah dengan dia. Ya, apapun yang kita bilang kawan, mereka anggap seperti kentut. Tapi kentut Syedis mereka anggap seperti petuah-petuah yang luar biasa ya. Aku sebut lagi saya tak apa-apa lah ya. Makanya nggak salah aku minta maaf. Tujuannya apa? Aku mengajari orang. Ya kita juga mau meminta maaf. Tapi ada batasnya. 7 hari. Sesuai kesepakatan ya. Tapi mudah-mudahan aku bisa melupakan itu semua. Kenapa? Percayalah kawan. Tuhan akan berperkara sama aku. Bukan hari ini. Tapi nanti beberapa bulan ke depan. Kalian ingat kan waktu aku juga penjarakan Rudi gara-gara Ratu Entok dan itu kan. Tuhan tidak berperkara sama aku, berperkara. Datang Tuhan udah. Kau minta maaf. Selepas ini ku permalukan mereka kata Tuhan. Malu nggak mereka sekarang? Kan malu. Nggak berani lagi setiap ditanya orang udah sampai mana, udah sampai mana. Mau lagi nggak bicara, nggak mau kan. Karena memang nggak mampu ditembus benteng itu. Tuhan berperkara. Udahlah nak, minta maaf kau sekarang. Percaya kau nanti ku permalukan orang ini kata Tuhan Yesus. Ya. Itu biar kalian tahu kawan. Nah. Paham ya? Itulah hebatnya sang debater itu. Tapi kalau kalian minta lebih dari situ yang nggak mungkin lah aku kasih. Aduh. Rudi Yohanes nggak berani senggol mata pisau setelah bongkar kasus anak Batak dan gereja Kairos. Kenapa aku nggak berani? Kan aku bilang si mata hantu. Gimana sih kalian? Mata hantu itulah mata pisau. Si mata jengkol gue bilang. Ada videonya. Apa yang nggak berani? Malah ku tantang dia. Ayo kita adu otak. Ku jamin otaknya nggak mampu menyaingi otakku. Mau bicara apa aja boleh. Mau mati-mati kah, fisika, hukum, kedokteran. Aduh, siapa yang nggak berani ku sentuh di sini? Aduh. Cuman, kan aku bilang cuman. Ada kalanya orang itu ku sentuh. Contohnya Syedis ya. Coba lah kalian pakai otak kalian sedikit. Masuk ke Mr. M. Ku sentuh dia. Ada satu sisi positifnya apa? Cepat dia dapat suaka kawan. Kalau ndak ku sentuh dia kawan, 5 tahun ini belum tentu dapat suaka. Belum tentu. Ya. Itu biar kalian tahu kawan. Tapi ini hanya orang-orang yang cerdas yang tahu. Oh rumahnya di alamatnya katanya tinggal pindah aja. Apa susahnya? Justru dia pindah ada alasan. Pak Presiden. Saya ini dikejar oleh orang-orang dari negeri Konoha. Ini buktinya. Alamat saya sudah ditunjukkan. Saya bergeser sedikit ya Pak Presiden. Oh iya kamu lindungi. Karena kau berada di negara kami. Tapi kenapa otak kalian kan dangkal. 10 tahun, 5 tahun ini tidak akan dapat suaka. Syedis kalau biar aja gitu nggak diapa-apakan, tidak akan dapat suaka. Dia hanya berharap dari TikTok itu bicara, terus ada ngancam-ngancam. Datang Mr. Presiden bilang, kamu orang dodong, kamu orang dogol, kamu orang bodoh, namanya di TikTok, itu kan jauh. Tapi begitu kutunjukkan ini alamatnya. Halo Mr. Presiden, saya sudah sekarang ini mau didatangi orang itu. Oke, saya akan melindungi kau. Kan gitu kawan. Tapi dia memang ego ya, sombong. Jadi saya bilang, jangan kalian laporkan polisi. Tambah berat lah dia kawan. Mau dibuat orang itu petisi, isinya 100 juta orang. Gak guna. Selagi belum ada pemerintah Indonesia mengeluarkan red notice atau sama laporan polisi, tanya Polzang. Kan itu kan. Itu kan kata Polzang. Makanya nonton dulu Polzang itu nanti biar paham kalian. Sayangnya Edis kan belum ada dilaporkan ke polisi katanya. Jadi menurut saya agak lama dan berat.
kadang kawan, apa yang kalian lihat itu jahat, jelek, belum tentu jahat, belum tentu jelek. Ada maksud-maksud tertentu. Kalian lihat Paulus yang itu, dilawannya terus. Uclim tujuannya apa? Yaitu masuk TV. Begitu masuk TV kawan, lihat Pak Mister apa My Queen katanya, kan Belanda ya. Lihat dulu ini, saya sudah masuk televisi Indonesia, Irlander, berdomisili. Saya sudah mau dikejar ke negeri kincir angin. Mr. Queen pula. Datanglah Queen. Oh iya Mr. Zhang, engkau harus diselamatkan dari Irlander. Diselamatkanlah dia kawan. Cepat dapat di bawah perlindungan langsung. Paham kalian ya? Aduh. Makanya apa kata tempur? Teruslah ya, jangan mundur ya. Aku nggak akan mundur, tenang aja kalian. 7 hari ya. Mudah-mudahan aku lupa ya, karena aku banyak kerjaan kawan. Ini pun live ini harusnya aku bertemu dengan klien malam ini. Karena puji Tuhan kawan ya. Di dunia maya aku sudah merosot lah penghasilanku, aku itu kawan ya. Maklumlah karena kasus-kasus ini aku diejek-ejek, dihina-hina, difitnah-fitnah, berpengaruh ya. Tetapi puji Tuhan, kan aku bilang Tuhan Yesus itu baik. Dia berperkara atas kasusku semua. Ketika aku kemarin terjun bebas, dapat laku proyek di 864 menjual tanah. Belum habis itu, sebentar lagi kami tekan lagi di 82, 3,5 hektar. Memang uangnya belum banyak karena aku masih belajar, tidak pandai aku. Mudah-mudahan yang 3,5 ini bisa aku sukses, doakan kalian ya. Kalau aku berhasil kawan, pertama yang ku balas budinya Pak Tampu Bolon itu kawan. Sudah hampir setahun 20 ribu kirimnya tiap minggu kawan. Aku pun gak tahu apakah dia punya uang atau tidak, tapi itulah intinya. Betapa baiknya kawan dia. Aku dihina, aku dimaki, tetap aja dia setia 20 ribu. Padahal aku bilang, aduh aku ini udah jadi orang brengsek lah ya. Semua orang udah menghakimi. Ternyata masih ada yang baik-baik hati. Kalau beliau yang baru memberkati aku tadi sore itu, kupikir beliau orang mampu, nggak usah lah ya aku apakan ya. Kalau yang mampu janganlah, karena beliau lumayan memberikan aku berkat tiap bulan ya. Ya, apa nih, lanjutkan apa ini? Bang, lanjutkan lagi videonya Sob Katul, dia bawa saksi katanya. Oke, aku lanjutkan ya. Mana ada saksinya itu? Aduh, banyak kali ceritanya itu. Aku paham kali nih sifat-sifat orang ini kawan. Aduh. Tunggu ya. Kita pertama. Lalu tujuan kita kedua, bagaimana sih bisa damai? Ada itu kak, yang lain tidak ada. Bahkan ketika ada orang yang ingin mencongkel-congkel, kita larang. Saya secara pribadi sebagai host melarang. Tidak boleh siapapun yang lain. Mau pengikut Bang Rudi, mau pengikut Bang Edis, tidak boleh mencongkel-congkel. Tujuannya bagaimana mereka berdamai. Nah, tetapi kalau sudah bicaranya seperti ini, ya itu terserah ya. Terserah daripada kedua belah pihak. Ya, makanya saya bilang kenapa saya nggak pernah menyinggung Bang Rudian tentang masalah GBI Karya, itu urusan dia sendiri. Ya. Saya tidak pernah mengekspos ini, cari nama dan alamat Rudi Karya, tuntut dia. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya apa yang lakukan? Saya diam saja. Saya diam apa yang dia lakukan. Bahkan saya tidak pernah mengklarifikasi, Sofi aku tuh bohong, katanya saya minta dana 150 juta. Kami punya rekamannya. Rekaman dalam bentuk WhatsApp dan rekaman dalam bentuk suara. Saya tanya, kenapa? Tanyakan sama dia, kenapa segitu gede hanya untuk pra peradilan? Karena dia bilang ada 7 pengacara dan itu tidak ada di Medan pengacara. Kita bilang, kenapa nggak pakai 1 aja pengacara di Medan? Tapi pada waktu itu ya sudah, itu urusan dia lah. Karena Rudi Simamura sendiri yang mempercayakan urusan itu kepada dia. Nah, waduh, terima kasih lagi ya kawan-kawannya. Dapat dolar aku kawan dari Pak Bayau. Terima kasih ya. Sudah 15 dolar. Puji Tuhan lah. Nah, kawan-kawan, kalian dengar apa kata Bu Sob Katul ya? Gini kawan, kalau bisa Ibu Sopiatul menunjukkan itu sama saya, kupotong kupingku. Kalau ada rekaman WA ya, kalau ada ku WA dia.
Paham kalian ya? Tapi kalau WA anggota dia ada. Paham? Tapi saya mungkin lupa ya. Ada apa namanya itu pengkhotbah itu mengaku Al-Hayat. Sering masuk ke tempat saya. Ya, waktu itu bilang lah itu hubungi dia. Tidak pernah kawan namanya ala Indonesia itu ngirim-ngirim firman Tuhan dulu ya. Misalnya pelatihan ini jam sekian pernah ya. Tidak pernah aku katakan sama Sofiatul, kenapa aku tidak memakai pengacara harus dari ini karena gak ada itu kawan. Waktu aku berteleponan, waktu aku meminta uang 150 juta itu pra peradilan sudah berjalan. Makanya ditanya lah itu. Aku jelaskan, aku pakai 7 pengacara lah. Kenapa tidak pakai 1 katanya? Lae, ini satu hal baru. Kita ingin di pra peradilan kita menang. Syukur-syukur bisa. Paham ya? Makanya kata Sofiatul, oh udah tahu kalah, mana tahu kami kalah. Orang belum bertanding kok tahu kalah. Ya. Artinya apa? Kita mau show force bahwa kita juga punya kekuatan bisa. Kan itu yang mau kita tunjukkan di pengadilan. Tapi memang ya udahlah. Saya memang menyesal waktu itu ya. Kalau saya pengacara kawan, sendiri saya ke situ. Karena saya menguasai kitab-kitab mereka, dipanggil saksi ahli, kutanyai. Coba buka surat sekian ayat sekian. Ingat kalian surah yang ku bilang itu yang 184 itu? Jangan memaki sesembahan orang lain. Dah lupa aku surah berapa itu kawan. Al-An'am kalau nggak salah 184. Nanti kita carilah, lupa aku. Jadi begitu kawan ya. Tapi ya sudahlah, besok-besok aku nggak mau membantu siapa. Tapi ini permintaanku sama kalian ya kawan-kawan ya. Tolonglah jangan kalian buat save edis. Tapi inilah kawan kita ini kawan. Aduh kasihan aku lihatnya. Ini. Tunggu aku punya 2 videonya ya. Tunggu lu. Daripada kalian save edis yang uangnya miliaran kawan. Percaya kalian sama omonganku ya. Lebih dihargai Tuhan Yesus kalian menolong bapak ini daripada si edis. Kalau kalian tahu kitab suci, inilah. Tidak ada di dalam Bible apa katanya? Bantulah orang yang menghujat agama lain. Tidak ada. Tetapi apalah? Orang-orang yang menyebarkan Injil. Berilah makan. Berilah minum. Itulah kalau kalian baca Matius 10. Kan jelas dibilang tinggalkan barang bendamu. Cukuplah bawa pakaian yang di badanmu. Biar apa? Jangan bawa dua-dua katanya. Umatlah yang membiayai hidupmu. Ini kawan. Kabar One Aceh ini ya. Ini lebih bagus kalian save daripada Mr. A. Mr. A itu hidupnya sudah senang di Amerika sana. Ini masih menderita. Kenapa saya katakan menderita? Kita nggak tahu rumahnya di mana. Setiap dia live di pembangunan gereja, entah di mana-mana rumah beliau ini. Sementara kalian membangun rumah 4 miliar, beliau ini membangun gereja. Mana lebih berharga, membangun rumah pribadi si Edis, Mr. A, atau membangun gereja untuk bapak ini? Dan sekarang kalian lihat itu dia sedang dia apa? Nah ini, pemerintah Aceh dan ulama sepakat polisikan Dedi tersadarkan. Oh, namanya Dedi tersadarkan rupanya. Gimana buka lebih banyak? Enggak bisa kawan. Banda Aceh, Banda Citi. Enggak bisa buka apanya gimana? Jadi kawan ini muncul. Membuka tulisan, kalian cari lainnya. Salah satu unggahan tersadarkan orang ini namanya. Nah ini Seger. Oh si Seger. Ya. Aku udah baca nih kawan, pemerintah Aceh bersama ini nih. Coba kita lihat di sini ya. Kabar One Aceh. Mana dia tadi ya? Tersadarkan. Atau mana-mana gitu ya. Entah yang mana lagi. Tahu bulan berapa itu aku nggak ngerti ya. Bulan berapa, tanggal berapa nggak ngerti aku. Tapi yang ku tahu dia baru bangun gereja ini kawan ini.
Update Aceh. Ini kawan, safe. Ini enggak orang yang hidup mewah di Amerika kalian safe. Alah. Kawan, lebih bagus kalian danai orang-orang di Indonesia ini yang langsung terjun ke lapangan. Dunia maya itu dunia tipu-tipu. Oh, banyak orang tersadarkan, banyak orang ikut Yesus, banyak orang murtad. Kau lihat dia sekarang di mana? Belum tentu kan? Ketika di live, oh ya gini-gini kayak dulu siapa ada itu ya? Langsung dikirimi TikTok dikirimi. Oh di mana kau? Oh itu yang sama Lina Wijaya itu. Ingat kalian siapa yang akhirnya bersyahadat kembali, siapa namanya itu? Lupa aku. Yang pernah Lina Wijaya dikasih laptop, dikasih ini. Ada apa yang dapat kan tidak ada yang. Paham? Oke, kita lanjutkan. Cobalah kalian berpikir yang ada yang lebih penting kawan. Siapa nolong beliau itu nanti? Aku pun tidak tahu kawan. Aduh, ngeri kali lah. Tunggulah aku pengacara ya. Langsung terbang aku menolong dia kawan. Tapi bahaya juga ya. Kalau sidangnya di Aceh itu bahaya kawan. Tidak melawan kita langsung itu. Kalau sudah dia laporkan pasti gol kawan. Tidak bisa mau dia apa-apakan pun tidak bisa, itu susah. Itu yang kalian save. Bukan save. Alah. Orang yang hidup mewah, dimewah-mewahkan. Pura-pura dibuatnya alas tikar. Tapi sarung bantalnya sarung mewah disembunyikan sekarang. Cobalah kalian lihat bapak itu. Gak pernah kulihat dia menunjukkan kemewahan selain makan BPK. Kulihat video bapak itu kan. Ini enak dimakan, kalian ketawa aku. Tahu kalian efeknya apa? Kalau bapak itu laporkan polisi, kan dia bangun gereja. Yang ku khawatirkan diserbu gereja itu kawan. Terus teriak-teriak mereka, salibkan Edis. Kan jadi payah kita kawan. Seolah-olah gara-gara si Edis juga hancur itu gereja. Aduh, sudahlah kawan. Mas kita nggak bisa ngapa-ngapain Bang Penny, betul nggak? Betul. Makanya saya pada bilang begini kayak sama siapapun ya, termasuk sama Kak Sofi waktu beberapa malam yang lalu, termasuk sama Rudi Hanes. Ini sebenarnya permasalahan kalian yang pertama bukan masalah besar, tapi sudah merambat kemana-mana. Nah, yang membuat masalah ini itu adalah anak Batak. Anak Batak ngomong sama kamu, ngomong sama Bang Edis, Z, saya bilang. Betul. Batak tidak jujur dalam dia berbicara. Dulu juga seperti itu. Saya sudah ngomong seperti itu. Saya sudah bilang, Edis, Rudi Simamora ini juga ngomongnya kadang ke sini A, ke sini B, itu nggak betul. Betul, benar. Ya? Jadi udah biarin aja, udah jangan disinggung. Tapi udahlah, sekarang seperti ini ya, Bang Fendi ya. Silakan kalau mau membuat perdamaian, saya juga maunya damai-damai aja kok. Mereka silakan fokus aja pada penginjilan. Tetapi ketika dia menyingkapkan nama, alamat, lalu dia menggelontorkan itu video ada di YouTube-nya dia loh. Tadi kan Bang Fendi lihat tuh ya. Ya. Nanti saya akan nonton. Yang katanya selingkuh itu udah menyerang pribadi saya. Dia bilang nonton nggak? Nanti saya akan nonton. Saya tidak terima pernyataan Edi, saya makan donasi. Bagaimana kalau video itu kemudian dilihat anak cucu saya? Sekarang apa yang dia lakukan kepada saya dan keluarga saya? Apakah menurut dia hanya dia satu-satunya punya keluarga? Hah? Itu pertanyaan saya. Kalau memang dia benar-benar hamba Tuhan, memang dia itu pendeta Rudi Yohanes ini dan anak Tuhan, memang dia menjadi. Coba tengok kawan-kawan, saya nggak pernah mengaku pendeta loh. Bahkan saya bilang pendeta itu penjaga kuil. Entah kenapa orang dimaksa kali aku harus pendeta. Dari kemarin kuliah makin-makin di Facebookku, selalu aku dituduh pendeta. Itu tuh penjaga kuil, aku bilang. Tidak boleh masuk di kekristenan. Bukakan saya Bible, ada nggak kata pendeta? Ada. Di mana itu? Kisah Para Rasul 14-15. Ketika Paulus dan Barabas diangkat menjadi Zeus dan Hermes. Zeus itu adalah Barabas, Paulus itu Hermes. Tahu kalian apa yang terjadi kawan? Imam-imam itu namanya pendeta. Imam-imam Zeus itu pendeta namanya. Paham ya? Kenapa orang selalu maksa aku harus jadi pendeta? Aku nggak mau. Kalau gembala masih mending kawan. Doakan kalian aku bisa jadi gembala. Sekarang memang aku masih gini, aku mana tahu aku nanti jadi baik. Kan kita nggak tahu kawan. Sekarang aku masih penuh dosa. Coba lah sekali-sekali bilang orang itu gembala, pendeta, dipaksa terus kawan.
Padahal aku bilang aku bukan pendeta. Selalu bilang orang itu pendeta. Gak ngerti aku kawan di mana lah letaknya ini. Harus kalian. Kenapa dia melakukan itu pada saya? Itu pertanyaan saya. Ketika Muslim menggelontorkan dana 3 miliar untuk menyewa sniper membunuh kami, apa yang baru dia harus lakukan gitu? Maaf dulu kawan ya, saya nggak tahu itu ada niat orang itu menyewa sniper 3 miliar. Saya nggak tahu. Yang saya tahu 3 miliar itu untuk memulangkan hadis. Gunanya apa? Untuk perongkosan. Ngurus ini, ngurus itu. Kan itu dibilang Ibu Mila. Tapi kalau sniper saya nggak tahu. Karena saya pun telinga saya kan agak gangguan. Karena dulu pakai headphone itu jadi agak apa sini. Makanya kalau orang bicara langsung gini, kawan ada sering ku gini kan apa aku bilang. Paham ya? 2 perkara aku. Pertama mata. Kadang aku melihat orang, aduh enggak ya. Siapa lah ini aku bilang kulihat gini. Itulah mata aku kadang. Kayak tadi kami di polsek pinggir kan. Orang seleku kata Pak polisi, aku bingung siapa. Kulihat lagi ini siapa lah. Nanti bilang aku sombong dari jauh pula kan. Oh lah ya, aku bilang tak siapa-siapa enggak. Tahu ya lah. Ya. Jadi jangan kalian paksa aku pendeta. Enggak pendeta aku kawan, aduh. Ginilah kawannya kadang kuajari kalian. Pendeta pahit juga. Nanti aku diejek lagi, dihina lagi. Padahal memang gak ada di Kristen itu pendeta kawan. Yang ada gembala. Tapi kenapa orang tak mau pakai gembala? Itu pertanyaanku sampai hari ini kawan. Kalau sudah sampai separah itu yang dia lakukan, kerusakan itu. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya dia menarik kembali kerusakan yang dia lakukan itu? Itu pertanyaan saya, coba cari solusinya. Kerusakan apa yang ku perbuat? Kan tidak ada. Dilebih-lebihkan si Sokatul Bekatul ini kawan. Kalau memang ada, tunjukkan videonya. Kan tinggal gampang. Sampai hari ini nggak adanya cocok doang. Katanya mereka pembicaraanku mana rekamannya. Aduh. Kasih solusinya lah, kasih solusinya. Ya. Oke, gini. Ini saya ibaratkan nih keran air yang sudah bocor, airnya sudah tumpah. Tetapi nggak mungkin kita akan biarkan tumpah tanpa kita tidak berusaha untuk menutupnya. Ya, kan itu. Jadi mungkinkah air yang sudah tumpah itu kembali? Ya. Jadi kawan, hikmah dibalik semua ini kawan ya. Ku jelaskanlah sama kalian. Pertama, janganlah pernah kalian anggap remeh terhadap orang yang di Indonesia. Karena kalian di luar negeri, kalian merasa aman, tidak akan tersentuh, bla 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 bla. Jangan. Yang membuat itu kan karena anggap remeh. Wah, kami udah di Amerika, kan ada yang bilangnya itu. Aku sudah di Amerika dulu katanya. Ada orang menunjukkan alamat Syedis di Lampung kan. Karena tetangga Syedis menelpon dia. Jadi kawan-kawan, ada nggak kutunjukkan alamat Syedis di Lampung? Kan tidak ada. Kalau di Indonesia nggak mau tunjukkan. Jadi kawan-kawan begini. Kejadian antara saya dengan Syedis semoga menjadi pelajaran bagi anak-anak muda atau pendebat-pendebat muda penerus kami di masa depan. Ketika kau sudah di puncak karirmu, jangan sombong, pertama. Ketika kau di luar negeri, jangan terlalu pede kali kau nggak bisa disentuh. Fatal itu kawan. Baru yang ketiga, jangan kau colok mata orang lain. Kalau kau tidak mau dicolok matamu. Jangan kau cubit orang lain kalau kau tidak mau dicubit. Paham ya? Sokatul ini bagaimanapun akan membela diri. Makanya aku bilang, kapan aku me-WA kau 150 juta? Tunjukkan dulu. Kapan aku bilang 150 juta untuk 7 pengacara? Tunjukkan dulu. Paham ya? Katanya dirusak gerejanya. Tunjukkanlah mana rekamannya. Kenapa nggak lapor polisi? Kan ada CCTV. Dia nggak lapor berarti dia membiarkan kejahatan kan? Paham ya? Sekarang undang-undang Indonesia nanti 2026 kawan. Barang siapa mengetahui kejahatan tapi tidak mencegah, itu kena hukum. Aduh kawan. Kembali kepada. Oke. Kawan-kawan, ternyata sudah hampir 2 jam. Tidak akan membalas apapun yang dilakukan oleh Anda untuk membawa saya kembali ke Indonesia. Bahkan fitnah-fitnah yang Anda lakukan kepada saya sudah cukup. Saya tetap tersenyum. Saya tetap tersenyum. Saya tetap tersenyum. Dan saya tetap sukacita atas semua itu.
Karena saya tahu akan ada berkat kena batunya yang akan menimpa saya di tahun ini juga. Usaha untuk menangkap saya, saudara Rudi Iskariot, akan kena batunya. Nah, ini bagaimana saudara... Tidak salah, makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya katakan Rudi itu Rudi Iskariot, terbukti pada akhirnya bahwa kelakuan dia itu 11-12 dengan Rudi Iskariot, dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot menyesal, tapi Rudi Iskariot tidak. Bahkan dia dipanggil sebagai Rudi Iskariot, dia ketawa-ketawa. Iya. Dia akan selalu menjual dirinya walaupun tidak laku. Walaupun dia diiming-imingi 2 miliar sama siapa si Mila itu. Saya kenal Mila itu, dekat sini rumah itu. Kenal saya. Tahu saya Mila itu. Jadi saudara Rudi itu sangat memalukan apa yang Anda lakukan itu. Dan itu akan menimpa keturunanmu, siapapun nanti anakmu atau cucumu. Dan jejak digital YouTube, TikTok nggak akan habis. Orang akan menonton dan melihat lagi apa yang telah Anda lakukan itu, saudara Rudi. Apa yang dilakukan oleh Iskariot karena kecewa, ternyata gurunya itu dihukum salib. Kalaupun si Rudi Yohanes mendapat uang banyak, katanya dijanjikan 2M untuk menangkap saya dan Edis dan juga Sofiatul. Tetapi saya jamin, silakan Rudi Yohanes datang ke Amerika. Saya kasih tahu kamu kalau kamu sudah di bandara, alamat rumah saya. Dan saya akan suruh sopir saya untuk menjemput Anda di bandara. Dan begitu Anda masuk rumah alamat saya sekarang ini, saya akan telepon 911. Dan Anda yang akan dipenjara selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu ingin darah, ingin nyawa saya. Ini model kamu yang kamu miliki seperti itu kan oleh Edis TV. Mereka ketakutan semua, khawatir dan berdoa terus-menerus. Sementara saya dan Edis biasa saja. Telepon dari kemarin. Ayo lakukan, ayo kita bareng-bareng lapor. Bareng-bareng kita minta perlindungan di negara ini. Tetapi sekali lagi, saya jamin, saya yang menjamin keamanan untuk Edis TV. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Rudi Yohanes berkeinginan untuk berdebat dengan Edis. Tetapi kita tahu bagaimana model Rudi Yohanes ini kalau berdebat sesama Kristen. Dia akan maki-maki dan menghina, menekan. Hanya dia tidak mau berdebat dengan saya karena nggak nyambung. Kalau saya berdebat dengan dia karena akal-akalannya, dan saya tidak mungkin berdebat masalah doktrin. Saya tidak ada urusan sedikit pun dengan doktrin ataupun kamu ribut dengan apapun ajaran kekristenan yang ingin diperdebatkan oleh si Rudi Iskariot dengan Edis. Ya tentu saja
dia akan maki-maki Edis. Itu yang akan dilakukan oleh Rudi Iskariot. Apa yang dilakukan oleh Rudi Iskariot ini sungguh mencengangkan saya. Sungguh, saudara-saudara. Tetapi saya ingat dengan firman Tuhan, baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap kusuntur itu. Kalau saya sudah mengosongkan diri saya, sudah selesai kusuntur itu katanya. Makanya saya percaya sekali si Rudi ini akan celaka, saudara. Saya dikatakan oleh dia numpang makan dari Edis TV, numpang terkenal. Ya, saya iakan saja. Ya, benar. Saya dapat makan dari Edis TV. Saya telah merasakan penganiayaan itu dan hinaan itu. Ketika saya baru masuk penjara itu, saya mau dipukul oleh kepala kamar itu, kepala sel itu. Bocah masih nom. Sambil mengangkat-ngangkat alat pukulnya mau memukul saya. Sepertinya dia hebat. Saya diam, Tuhan ampuni hamba-Mu hina ini. Yang lain tidur di atas karpet, di atas ini. Tetapi saya tidur di bawah. Ruangannya sempit. Saya dekat jendela. Karena kaki saya harus keluar dari jeruji besi itu. Nggak cukup karena badan saya tinggi. 3 hari saya di kamar itu. Dan istri saya harus transfer 15 juta supaya saya keluar dari kamar itu. Kamar Celticus. Untuk kamar itu untuk 15 orang. Tapi diisi 35 orang, saudara. 2 kali lipatnya. Saking susah tidur di penganiayaan itu. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, jangan ambil nyawaku. Kasih dong waktu sedikit lagi. Jangan langsung diambil dengan penderitaan yang luar biasa itu. Hari kedua, ada orang yang umurnya di atas saya mungkin. Dan benar, di atas saya umurnya. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia tidur paling dekat dinding. Bayangkan, besok pagi dia sudah kaku. Innalillahi. Serem. Tapi jangan dong, jangan saya meninggal seperti Paulus 2000 tahun yang lalu dalam penjara. Jangan dong Tuhan, kasih lagi waktu bagiku. Pindah lagi. Baru kemudian saya dipindahkan ke penjara kelas 1 Tangerang. Di saya ditendang oleh ketua KPLP. Ditendang oleh ketua KPLP, kepala saya pakai sepatunya. Ngeri juga. Ini orang ini menendang kepala saya. Setelah itu saya dimasukin ke dalam sel T. Wah, ngeri sekali. Saya sedang dinanti-nantikan oleh 5 orang penjahat. Kalau saya keluar dari sel T itu nanti saya akan dikeroyok. 5 orang berusaha terus untuk mencabut nyawa saya. Tapi saya sudah menyerahkan hidup saya. Selesailah ini hidup.
Saya tidak mau dihina orang. Tetapi saya tidak mau membalas hinaan itu. Apa yang dilakukan oleh saudara Rudy Yohanes dengan menyebut-nyebutnya, bagaimana supaya Edis ini tidak mendapatkan uang dari pembicaraannya selama ini. Lalu dia ngatain itu adalah tipu katanya. Apanya yang tipu? Orang semua memberikan dana dengan sukacita, sukarela. Lalu kenapa kamu mengatakan tipu? Dan tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Rumah itu mau atas nama siapapun, kapanpun mau dibeli, atau dia nggak usah beli rumah, beli saja mobil home. Beli aja rumah berjalan daripada punya rumah di mana kita ngeributin orang lain. Biarlah sukacita di dalam mobil home. Itu lebih enak. Dan kamu tidak terganggu sedikit pun dengan orang lain. Nah, saya punya mobil besar. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi. Asal buka mulut. Asal congor doang. Ngaco lu. Saifuddin Ibrahim. Jijik, saya menjijikkan. Bohong semuanya. Setia sampai mati. Salam saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM. Dalam live streaming kali ini saya ingin membahas mengenai perseteruan antara Edis dengan Rudy Yohanes ya. Saya tidak akan masuk kepada substansi perseteruan mereka ya yang saling tuduh. Saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas dari aspek apologetikanya ya. Dan saya berusaha untuk menunjukkan di sini apa itu sesungguhnya tugas apologetika. Ya, apa itu sesungguhnya tugas apologetika Kristen dan siapa sebetulnya yang layak disebut sebagai apologet Kristen ya. Itu yang menjadi fokus saya saudara ya. Kalau masalah substansi tuduh menuduh mereka ya, masalah donasi lah, masalah macam-macam, itu saya tidak mau urus hal-hal semacam itu saudara ya. Ya baik, kalau saudara memperhatikan saudara, perseteruan antara Edis dengan Rudy Yohanes ini semakin meruncing dan semakin memanas ya saudara. Di mana Rudy Yohanes itu menuduh Edis itu menggelapkan miliaran uang ya, miliaran rupiah uang. Karena ini menurut Rudy Yohanes ya, karena Edis menggalang dana untuk membangun rumah apologetika katanya saudara ya. Di Amerika mungkin ya begitu ya. Dan sampai sekarang belum ada buktinya, kata Rudy Yohanes ya. Dan dari pihak Edis saudara itu menuduh Rudy Yohanes itu memakan uang donasi daripada anak Batak begitu ya. Dan begitulah mereka saling serang dan juga pengikut-pengikut dari kedua belah pihak juga saling menyerang di kolom-kolom komentar ya saudara ya. Dan akhir 1-2 hari ini saya lihat satu video yang menyerang Rudy Yohanes perihal gereja yang pernah didirikan, maksudnya yang pernah dibantu oleh Rudy Yohanes galang donasi dan membangun gereja itu ya. Kalau tidak salah itu namanya GBI Kairos ya begitu ya. Kalau saya tidak salah ya. Dan salah seorang jemaat dari GBI Kairos ini kemudian bercerita bahwa Rudy Yohanes begini. Dan akhirnya gereja itu kami tidak pakai lagi sekarang, kami pindah. Kami sewa tempat dan sekarang kami punya tempat sendiri, tapi masih dari papan-papan gitu ya. Ya itulah perseteruan yang ada saudara ya. Kalau saudara suka dengan perseteruan level-level gosip, ya saudara silahkan mendengarkan. Tapi yang menjadi penekanan saya di sini adalah di antara kedua orang ini, siapa sebetulnya apologet? Dan di antara kedua orang ini,
siapa sesungguhnya yang sungguh-sungguh membahas kebenaran. Kalau saya mengamati dari polemik mereka, perseteruan mereka, bahkan juga diikuti oleh orang-orang lain ya, pembela masing-masing ya, saya tidak melihat sama sekali mereka membahas kebenaran, ya, kekristenan yang harus dipertahankan dari serangan-serangan yang ada. Intinya pada mulanya itu adalah pernyataan sesat dari Edis yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus bukan rencana Bapa, tapi rencana iblis. Ya, kalau Edis bilang begini sebetulnya ya, penyaliban Yesus ya memang dalam kekekalan itu rencana Bapa. Tapi kemudian ketika Yesus disalib juga, iblis membuat rencana, orang-orang jahat itu dipakai oleh setan membuat rencana untuk menyalibkan Yesus. Kalau Edis bilang begitu, saya pikir no problem ya. Itu no problem ya. Tapi yang menjadi kesalahan fatal dan kesesatan fatal daripada Edis adalah penyaliban Yesus bukan rencana Bapa, tapi rencana iblis. Jadi hanya rencana iblis begitu. Jadi Bapa ya penonton begitu. Dan ini kesesatan luar biasa dan inti daripada polemik sebetulnya di situ. Ini masalah pengajaran ya. Pengajaran Edis yang dianggap sesat oleh banyak orang termasuk saya ya. Saya anggap sesat dan saya juga sudah memberikan tanggapan-tanggapan dan termasuk Rudi Yohanes. Menurut Rudi Yohanes awalnya dia menantang Edis untuk berdebat ya. Jadi memperdebatkan poinnya itu ya. Mengapa dia berkata penyaliban Yesus bukan rencana Bapa. Tapi kemudian Edis, kata Rudi Yohanes, saudara ya, justru malah menyinggung uang donasi anak Batak. Ya, yang kata Edis dimakan oleh Rudi Yohanes. Nah, marahlah Rudi Yohanes dan Rudi Yohanes juga balas membongkar habis-habisan ya. Bahkan dia menyebut orang-orang di Amerika yang menjadi pelindung daripada Edis, katanya dia sebut nama-nama pendeta, dia sebut alamat, dia sebut website dan lain sebagainya, saudara. Nah, dari pihak Edis juga panas ya. Edis didukung oleh teman-temannya termasuk Saifuddin Ibrahim mulai menyerang Rudi Yohanes disebut sebagai Rudi Iskariot ya. Ya, Rudi pemakan uang donasi anak Batak ya. Dari pihak Rudi Yohanes juga mulai serang Edis dengan mengatakan bahwa Edis menggelapkan uang miliaran rupiah, buktinya sekarang belum ada rumah apologetika yang dia mau bangun atau dia mau beli katanya. Jadi sudah miliaran rupiah dia kumpulkan dari donasi, tapi tidak ada buktinya sampai sekarang. Begitulah mereka saudara, saling baku balas ya. Dan bahkan, wah ngeri ya. Kalau saudara melihat itu ngeri saudara ya. Saling bongkar-bongkar aib dan bahkan dari pihak Rudi Yohanes juga menyebut-nyebut alamat rumah dan lain sebagainya lah saudara ya. Ya pokoknya dua belah pihak sama-sama panas, sama-sama keras dan ya sama-sama ingin mencekik lawannya dan menjatuhkan lawannya saudara. Nah di antara seluruh jalannya perseteruan mereka, saudara lihat tidak perdebatan tentang ajaran di sana. Sama sekali tidak. Yang awal mulanya adalah masalah pengajaran sesat Edis yang mengatakan penyaliban Yesus bukan rencana Bapa, itu sama sekali tidak muncul lagi. Maaf, saya sedikit batuk, saudara. Ya, itu sama sekali tidak muncul lagi, saudara. Ya, bahkan Edis yang menantang-nantang kami, menantang saya, Pak Isra Soru dan menantang Pak Deki, sama sekali tidak pusing dengan tantangannya itu. Padahal kami sudah siap ya. Kami sudah tantang Edis. Silakan kamu pilih salah satu di antara kami. Justru dia tidak pedulikan itu. Jadi Edis ini dia peduli apa sih sebetulnya? Dia tidak peduli pengajaran sebetulnya. Dia hanya melontarkan ajaran sesatnya, tapi dia tidak peduli apa itu sesat, apa itu benar, dia tidak peduli. Ketika orang mengkritisi, dia hanya mengstromen orang ya dan mengatakan mereka itu kanalnya sepi, mereka itu adalah
orang-orang yang iri hati karena viewers mereka sedikit dan lain sebagainya. Ya hanya serang-serang seperti itu. Jadi dia tidak masuk ke substansi pengajarannya yang kita permasalahkan. Jadi Edis peduli ajaran Kristen? Tidak. Tapi begitu ada masalah dengan Rudy Yohanes, ketika Edis menyinggung bahwa Rudy Yohanes memakan donasi anak Batak ya, langsung sahut-sahutan mereka dan Rudy Yohanes. Saya tidak melihat pengajaran di situ. Dari pihak Rudy Yohanes, apakah ada usaha untuk mengembalikan itu kepada substansinya, yaitu memperdebatkan ajaran Edis? Juga saya lihat tidak ya. Tidak ada semangat ke arah itu. Justru ketika Edis mengutak-utik donasi anak Batak, Rudy Yohanes langsung menyala dan menyerang balik. Dan urusan mereka sebetulnya apa? Masalah donasi. Urusan mereka sebetulnya apa? Saling bongkar aib. Apakah mereka peduli dengan ajaran? Tidak. Sama sekali tidak. Ya, apakah tuduhan mereka benar atau tidak? Bukan urusan saya, saudara. Tuduhan Edis terhadap Rudy Yohanes, apa itu benar atau tidak? Apakah tuduhan Rudy Yohanes terhadap Edis masalah donasi, apa itu benar atau tidak? Bukan urusan saya. Tapi yang saya lihat dari kedua orang ini, mereka tidak peduli dengan pengajaran. Mereka justru terus berbicara hal-hal yang tidak ada urusannya dan pembelaan iman Kristen. Ini bukti bahwa mereka bukan apologet. Dua orang ini bukan apologet. Kalau saya lihat dari konteks ini ya, dari konteks perseteruan mereka ya. Ya, bagi saya ini sudah cukup bukti, saudara. Mereka bukan apologet. Mereka bukan membela iman Kristen. Ya, bukan. Ya, dalam konteks ini loh, saudara ya. Dalam konteks ini, mereka tidak. Apalagi dalam konteks ini, dalam polemik ini yang menjadi asal mula itu adalah ajaran sesat Edis. Ya, Edis itu sudah double itu ya. Sudah ajarannya sesat, kemudian dia tidak peduli kebenaran, lalu ngaku-ngaku diri apologet, lalu menghina kami yang terus lurus hanya bahas ajaran. Paham ya, saudara ya? Jadi, sorry, saya tidak menganggap dua orang ini mereka adalah apologet ya. Nah, siapa apologet yang sejati itu? Mari kita membuka Alkitab sekarang. Sebelum kita membuka Alkitab, saudara kalau memperhatikan sebetulnya saudara sudah ada pola sebetulnya. Hanya orang yang terlalu bodoh saja itu yang tidak mengerti polanya. Dari dulu orang-orang yang sempat viral di YouTube, mereka debat sana sini, mereka utak-utik pihak sebelah dan lain sebagainya. Selalu pertengkarannya itu ujung-ujung masalah yang seperti ini. Masalah donasi lah, masalah macam-macam lah saudara ya. Ujung-ujungnya begitu. Kalau saudara memperhatikan kami ya, saya, Pak Esra, Pak Budi Asali, Pak Deki ya, dan yang lainnya, Pak Albert ya. Kami selalu, kalau saya pakai istilah berkelahi ya, kalau saya pakai istilah berkelahi atau fight ya, kami selalu fight masalah ajaran. Selalu siap fight masalah ajaran. Tidak pernah saya utak-utik, Pak Deki, kamu donasi gimana? Lalu Pak Deki balas saya, kamu MYM, kamu pasti dapat donasi. Donasimu kamu bagaimana kan? Lalu kami ribut masalah donasi. Tidak ada itu. Saudara teliti Pak Esra, yang lain-lain itu tidak ada. Kami fight masalah ajaran. Kami fight memberikan pembelaan terhadap iman Kristen. Tapi orang-orang ini apa? Masalah MKC, siapa yang urus? Nah, nanti kalau saya bicara itu banyak orang tersinggung nanti, saudara. Ada banyak nama terlibat ya, masalah MKC ya. Oh, ada banyak nama terlibat ya. Pendeta-pendeta ya terkenal di YouTube semua. Ya, ada banyak nama terlibat kan. Tapi ujung-ujungnya mereka bertengkar masalah apa? Saling tuduh masalah apa? Ya ujung-ujung duit, saudara. Duit. Ujung-ujungnya duit. Ya, kita lihat semua nanti yang tidak beres, yang bukan apologet sejati akan jatuh pada perseteruan seputar hal-hal semacam itu saja. Ya. Nah, siapa apologet sejati, saudara? Demikian tadi kami Simine, yang dimana Rudy Yohanes sudah menyerahkan diri, sudah menyerah ya, sudah mengibarkan bendera putih yang
di mana bendera putih itu diartikan di dalam peperangan itu menyerah gitu ya. Karena memang nampaknya tidak terlawan ini oleh si Rudianes, terlalu banyak ya musuh-musuhnya. Jadi Rudianes sudah cukup memberikan perlawanan semaksimal mungkin menurutnya ya kan. Nah terus dari pihak si Edis tidak mau berdamai, tetap saja tidak mau berdamai ya kan. Nah terus si Udin Caikiti pun masih kotek-kotek berkoar-koar ya, berkicau-kicau, entah apa-apa yang dikicaukan, tapi si Udin Caikiti sama Rudianes itu tidak dimasukkan hitungan ya, karena memang sudah tua, tidak lama lagi juga mati. Jadi Rudianes mungkin takut kalau diserang terus, si Udin tuh tiba-tiba kena serangan jantung ya, shock itu. Terus mati kan, nanti Rudianes dimintai pertanggungjawaban kan, kasihan juga ya kan. Nanti bisa masuk ke ranah pidana pula gara-gara si Udin Caikiti mati diserang oleh Rudianes gitu ya. Jadi Rudianes sudah resmi mengumumkan bahwasanya dia sudah angkat bendera putih, tidak lagi ada perlawanan lagi, dan sesi berikutnya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Jadi tidak ada tragedi ataupun perseteruan donasi yang berjilid-jilid, sudah cut sampai sini ya, sudah habis. Jadi nanti kita akan cari topik lain. Penggambaran banyak oten-oten yang mengatakan ini channelnya channel gosip. Saya ketawa aja ya kan, suruh mereaction sesama Islamon. Kalau Islam sama Islam baku hantam tidak seru ya, karena mereka orang-orang, kalau di Islam itu orang-orang berilmu ya. Jadi dua-duanya berdalil, sudah barang tentu dua-duanya itu akan mendapati benang merah. Kalau umat Islam itu sportif ya, kalau sudah ada kesepakatan ya sudah saling memaafkan, dan tidak sampai berujung yang aneh-aneh, saling caci saling maki, itu tidak ada ya. Yang ada kalau di dalam Islam itu tabayun ya. Kalau sudah tabayun, sudah jelas persoalannya, titik benang merahnya sudah didapat, ya sudah gitu ya, tidak sampai berlarut-larut, dan itu tidak sampai caci maki. Berbeda sih Oten ya. Kalau Oten, wah, saling sama-sama mengeluarkan argumentasi yang ya sesungguhnya sama-sama konyol sih, blunder biasanya, tapi itu yang bikin panjang, bikin seru gitu ya. Jadi kalau Oten versus Oten lebih seru baku hantamnya. Kalau umat Islam baku hantam tidak seru, senyap. Tidak seru, tidak menarik. Oten lebih menarik. Ini saya tekankan pada Oten ya. Kalau debat ataupun baku hantam umat Islam sama umat Islam itu tidak akan pernah seru. Karena pasti senyap gitu ya. Karena orang-orang berilmu itu kalau berdebat tidak berteriak-teriak, cukup keluarkan satu dalil, dua dalil, dan difahami sudah gitu ya. Nah kalau Oten harus mesti banyak dalil, dan itu pun tidak kunjung dimengerti, yang akhirnya berujung caci maki ya. Jadi saya tekankan pada Oten ya, debat Oten versus Oten lebih seru, lebih mengasihkan. Apalagi menontonnya sambil minum kopi, merokok ya kan, pagi hari senyum-senyum. Dah lah tuh ya kan. Apalagi suasana dingin, bikin ketawa-ketiwi. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان